Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 20, tanggal 1, maaf. Tanggal 1 Maret. Sudah ganti hari ya. Tanggal 1 Maret pukul jam 4 sore, habis asar. Nah, saya mau bahas tentang kangkung monster ini nih. Ini monster banget, nggak sengaja. Tahu-tahu langsung jadi gede begini, liar. Nah, jadi ceritanya kangkung ini dari kebun depan dalam polybag. Kebetulan saya evakuasi, ada bunga-bunganya yang sudah tua. Ternyata di bunga tersebut itu ada bijinya yang sudah hitam. Ini kan dirty kompos ya, saya buang aja dan ternyata jadi tumbuh gede. Udah sekali petik, nah ini mau petikan yang kedua, ternyata makin gede lagi. Nah, kenapa saya bilang monster? Soalnya lihat lebar daunnya sampai segini. Padahal ini masih muda loh, paling baru sebulan. Kelihatan ya, gede-gedenya kayak gitu. Nah, bandingan ini yang temennya biasa. Nah, kecil-kecil tuh, kurus-kurus, padahal usia mereka sama. Dan bijinya juga sama dari depan. Kebetulan asal saya lempar aja. Nah, beda kan, yang ini agak kuning, tidak terlalu hijau. Tuh, tidak terlalu hijau, tapi jauh sekali dengan yang di sebelah sini. Nah, tuh, daunnya sampai sebesar ini kan, beda sekali. Nah, beda sekali. Nah, apa yang membedakan antara yang di sini dengan yang di sini? Itu jauh sekali kan, lihat bedanya, itu sama itu tuh, jauh sekali. Ini kurus-kurus dan padat, nah ini gemuk dan padat ya. Nah, gemuk dan padat, bedanya apa? Di sini di tanah biasa, tapi kalau ini di atas dirty kompos. Nah, catat ya, ini di atas dirty kompos. Jadi di bawah sini kaya sekali mikroorganismenya. Coba kita lihat ya. Nih kalau ada yang mau ngintip, saya cabut. Nih kalau ada yang mau ngintip, tuh. Ini cacing castingnya sangat halus. Nah, ada cacing. Tuh ada cacing lagi. Cakep banget ini di bawah. Nah, ini mau saya panen. Tuh ada cacing lagi gede. Gede banget. Nah, ini juga teksturnya sangat lembut ya, enak deh pokoknya. Ini ada orang-orang. Ini cacing merah nih buat umpan, cakep. Ini ada orang-orang juga. Tuh. Iya, cemong. Nah, di tengah sini malah lebih padat lagi. Kalau mau lihat ya, maaf. Ini mau sekalian kita panen, ntar kita cabutin. Nah, lihat nih, ada rongga-rongga yang diproduksi oleh luwing dan cacing. Ini kalau saya angkat potnya, ini pot ketutupan nih, lihat. Nah, lihat, ada rongga-rongganya kan. Tuh, ada mikroorganismenya banyak, kutu-kutuan. Nah, ini juga tuh, kelihatan kayak beras gitu. Ini hasil pori-pori yang dihasilkan oleh si mikroorganisme. Tuh, saya balik, cacing semua. Nah, tuh di bawah sini, makanya dia subur. Jadi rahasianya nggak perlu macem-macem deh, nggak perlu pupuk-pupuk apa, urea apa segala macem. Apapun yang kita punya sampah organik, taruh, udah nggak ada lagi. Nah, bandingin sama di sini nih yang kurus nih, ya ada mikroorganisme sih, cuman tidak. Nah, tanahnya agak keras, beda, tanahnya keras sekali. Saya gali pun susah karena di sini merendah kandungan mikroorganisme. Tuh, jadi bedanya jelas sekali ya, bandingin sama yang di sini. Tuh, besar sekali daunnya gede-gede ya. Oke deh, ini mau saya panen, stay tune. Jadi itu rahasianya ya, sebenarnya tidak ada rahasia. Kuncinya adalah semakin banyak material organik, maka semakin subur tanah. Semakin subur tanah, semakin subur tanaman. Apapun itu deh, mau cabai, mau sayuran, mau buah-buahan, kuncinya adalah material organik. Kalau material organiknya banyak, otomatis mikroorganisme juga banyak. Mikroorganisme banyak, otomatis nutrisi juga akan banyak. Karena apa? Material organik sebanyak apapun, kalau tidak ada mikroorganisme, tidak akan jadi nutrisi.
catat ya, mikroorganisme itu adalah partner kita yang merubah material organik menjadi nutrisi untuk tanaman. Mau uji coba, tes ya. Satu tanah ini kandungan organik banyak, kalau mau tes di rumah. Satu ini kandungan organik banyak, sama-sama banyak, tapi yang sebelahnya kita semprot Wipol atau disinfektan. Bandingin sama sebelahnya deh. Yang di sebelahnya ini meskipun material organik banyak, tapi kan karena udah kena Wipol, pasti mikroorganisme nggak akan ada yang mau hidup, otomatis nutrisi nggak ada. Bandingin sama sebelahnya, coba aja deh dites. Yuk, ini mau saya evakuasi dulu ya, mau saya panen. Nanti saat saya panen, saya taruh dulu ke sebelah biar agak lega, biar enak. Baru ntar kita siangin di sebelah. Nanti mau dibawa ke rumah tante biar dievakuasi. Yuk, makasih, kita lanjut dulu. Bagus banget kamu ya. Hei, kangkung bapak ini. Ngapain kamu dudukin? Sudah selesai. Ini hasilnya. Jadi tadi saya cuci dulu di sini biar nggak terlalu bertanah ya, karena mau dikasih dibawa ke tante. Nah, lumayan dapat seember nih, seember gede. Posisi sudah saya padetin di bawah. Udah padat banget, daunnya lebar-lebar. Tuh, daunnya segini lebar-lebar. Nah, mungkin ada yang bertanya atau ada yang menyanggah bahwa oh, ini kan kangkung tua. Kangkung kalau udah tua ya udah pasti seperti ini. Nah, ini sebenarnya kangkung muda, teman-teman, bukan kangkung tua. Beda kok, besar karena tua sama besar karena subur, itu beda. Nah, ciri-cirinya apa? Lihat, belum ada penampakan bunga di sampah tadi. Nggak ada bunganya, bunga paling baru sepentil-pentil gini. Jadi ini belum tua. Nah, tuh bunga masih kuncup begini. Jadi ini belum tua ya, karena memang nutrisinya tuh sangat kaya sekali. Nah, bunganya juga masih segini. Ini pucuk-pucuk yang saya buangin.
Yo, nggak saya pakai semua ini. Nah, ini nanti bakal jadi nutrisi kompos dirty kompos lagi. Jadi nggak saya apa-apain, biarin aja di sini, nanti dia hancur, mau dia numbuh ya numbuh, mau enggak ya enggak, terserah. Nah, ini tadi masih ada pangkal utamanya, lihat tuh mikroorganismenya, cacingnya tuh, lihat cacingnya seperti ini loh. Nah, ini sangat gembur sekali loh. Nah, ini ada yang merah nih, ini cacing bagus nih yang merah nih. Nah, seperti itu ya. Nah, satu lagi, mungkin sekali lagi ada yang menyanggah bahwa cuman seember, misal cuma seember, nggak seberapa lah, nggak hebat-hebat banget. Nah, poinnya sebenarnya bukan dari kuantitinya ya teman-teman, tapi kualitinya. Catat kualitinya, maksudnya bagaimana? Saya memperoleh ini itu, satu, tanpa biaya, RP0, dua, tanpa ribet, ketiga, tanpa tenaga, tanpa pusing juga. Maksudnya bagaimana? Tanpa biaya, saya nggak ada beli pupuk. Pupuk itu ya hanya sampah-sampah dari dapur aja yang saya lempar ke sini. Udah, saya lempar aja, saya lempar, dan akhirnya subur sendiri. Yang kedua, tanpa pegel, karena tidak pakai yang namanya pacul-paculan dulu. Bener-bener cuma naruh material organik saja. Tanpa stres juga ya, karena nggak perlu mikirin hama. Nggak ada hamanya, saya nggak ada nyemprot-nyemprot, nggak ada nyepray. Hamanya ya entah kenapa udah balance sendiri. Ada memang beberapa daun yang keriting, keriput, atau agak jelek ya, tapi nggak ini, sama sekali nggak ada penampakan hamanya. Lihat daunnya tadi bersih-bersih kan, nggak ada yang kelihatan ada hamanya, seperti itu. Nah, begitulah kalau kita berkebun organik secara menyeluruh. Jadi alam yang akan menjaga tanaman kita tidak perlu yang namanya pusing, terlalu berperan dalam menjaganya, tidak perlu sebenarnya. Kalau kita berkebun organik secara utuh, nanti ekosistem akan seimbang, nanti tanah akan subur sendiri, hama akan hilang sendiri. Hama ada tapi tidak akan sampai mendominasi tanaman. Percaya deh sama saya, percaya deh. Nah, terus satu lagi, organik secara utuh adalah tidak hanya sekedar mengganti POC dengan pupuk kimia dengan POC. Karena apa? POC itu sangat asam ya, dan itu tidak menentukan kesuburan tanah. Kenapa? Yang menentukan kesuburan tanah ya kawan-kawan kita ini, si mikroorganisme ini. Kuncinya adalah material organik. POC memang material organik, tapi itu material organik yang ibaratnya kalau kata saya, sudah tidak bisa diolah lagi sama mikroorganisme. Dia mau makan juga bingung, karena itu cairan semua kan, nggak ada yang padatnya. Aduh, sebentar, saya agak lupa nih materi tentang POC. Nanti saya bahas kenapa saya tidak menggunakan POC lagi, lebih mengutamakan material organik. Nah, nanti lupa saya benar-benar, nanti saya bahas ya tentang POC. Yuk, sudah dapat tuh lumayan beratnya. 5 kilo mah ada lebih kayaknya, 5 kilo kalau diangkat nih. Tuh, lihat sahabat-sahabat saya ini, mereka semua. Kalau di luaran mereka dituduh sebagai pemakan akar, tapi kalau di sini malah mereka membantu menyuburkan tanah. Yuk dah, sekian dan terima kasih. Saya mau lanjut aktivitas yang lain. Stay tune di YouTube saya. Kalau misalnya merasa informasi ini bermanfaat, monggo di share, diedukasi ke sesama teman lainnya untuk berkebun organik secara utuh. Ingat ya, secara utuh, tidak hanya sekedar mengganti pupuk kimia dengan POC, terus pestisida dengan pestisida dengan pesnap. Ini sama nih. Nah, ini salah satu penyuburan juga tuh, dia pipis di situ. Ya udah, yuk. Dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.